Halo teman-teman, balik lagi di acara kita yaitu Bacaku Bagis Aca Bahas Hukum. Benar. Jadi kita episode kali ini mau bahas hukum apa nih? Nah, topik kali hari ini kita akan bahas sumber hukum dagang terkodifikasi guys. Dagang. Nah, dengar-dengar ada kata terkodifikasi. Nah, terkodifikasi itu apa sih guys? Bagus banget, pertanyaan awal yang bagus banget. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kodifikasi itu adalah suatu pembentukan buku hukum peraturan dari penyatuan aturan-aturan yang sudah terpecah belah disatuin jadiin satu buku agar lebih sistematis dan lebih logis. Nah kayak gitu namanya kodifikasi Nah kan aku tadi udah jelasin nih tentang kodifikasi. Aku mau nanya, di hukum dagang itu ada sumber hukum terkodifikasinya nggak sih Cak? Ada guys, ada 3 yang wajib ingat. Oh ada 3 nih? Iya betul, kita sebut trilogi kodifikasi. Nah, trilogi kodifikasi itu ada 1 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya betul, yaitu fondasi lama juga. Fondasi lama. Nah, ada 2 KUH Perdata guys. Oh yang sering kita belajar iya betul, dulu iya. Oh, iya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai hukum umum mengatur prinsip kontak dasar juga. Nah, yang terakhir ada Undang-Undang Khusus Sektoral. Ini adalah undang-undang modern pengganti pasal-pasal KUHD. Contoh Undang-Undang PT. Nah, jadi terkodifikasi itu bukan cuma satu ternyata, bukan cuma satu buku guys, tapi sistemnya saling terhubung antara kitab lama dan kitab baru juga. Oh gitu. Makasih Cak, jelasin bagus banget. Nah, kita udah tahu nih apa itu sumber hukum dagang terkodifikasi. Nah, guys, mau tahu dong pentingnya sumber hukum dagang terkodifikasi itu apa, guys? Oh, oke. Mungkin aku jelasin sedikit ya teman-teman. Jadi fungsinya hukum dagang terkodifikasi yang pertama tuh Cak, ada untuk memberikan kepastian hukum. Ya, betul. Nah, ini untuk menghilangkan ambiguitas dan memberikan kepastian tentang hak serta kewajiban para pihak nih Cak. Dalam suatu transaksi bisnis sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Ini contohnya kayak misalkan kamu lagi bikin kontrak bisnis sama partner kamu nih. Betul. Terus kalian tuh udah tahu nih aturannya yang jelas dan udah ditulis secara rinci lah gitu kan. Kedua pihak. Jadi kamu sama partner kamu tuh jadi lebih tenang ke depannya. Kalau misalkan ada pelanggaran, kamu udah tahu harus kemana gitu. Terus yang kedua nih, terus ada menyediakan sistem yang konsisten. Hukum yang terkodifikasi memberikan sistem yang seragam dan konsisten untuk seluruh pelaku ekonomi di suatu negara ataupun di suatu sektor. Tanpa kodifikasi mungkin ada banyak perbedaan hukum di setiap daerah. Nah, kamu bayangin aja nih, kamu punya bisnis di Garut, terus kamu bikin bisnis di Bandung, tapi dua daerah itu aturannya beda, kan kamu jadi bingung sendiri. Kayak gitu. Nah terus yang terakhir nih, yang ketiga adalah untuk melindungi pelaku usaha dengan aturan yang jelas teman-teman. Dan sudah terkodifikasi, pelaku usaha akan lebih terlindungi dari praktek-praktek yang tidak adil dan dapat mengembangkan bisnis mereka dalam lingkungan yang aman dan tertib. Nih coba teman-teman bayangin, teman-teman buka usaha kafe lah, terus teman-teman kerjasama sama supplier kopi. Kalau nanti ada salah paham soal pembayaran atau keterlambatan, tinggal lihat aja aturannya di hukum dagang yang sudah terkodifikasi. Jadi jelas, nggak ada debat-debat panjang lebar. Oh gitu, ternyata pentingnya sumber hukum yang terkodifikasi. Tapi nih Cak, walaupun penting, tapi ada tantangannya juga buat sumber hukum dagang terkodifikasi. Iya, pasti di mana-mana ada tantangannya juga. Apa itu guys? Nah, pokoknya aku mau jelasin tentang tantangan hukum dagang yang terkodifikasi. Yang pertama nih Cak, ketinggalan zaman. Karena fun fact teman-teman, KUHD di Indonesia itu udah ada waktu zaman kolonial Belanda. Jadi udah dari zaman dulu banget berarti udah ratusan tahun lah. Jadi ada beberapa pasalnya udah nggak relevan lagi buat dunia bisnis sekarang. Bayangin aja nih, sekarang kan bisnis digital banyak banget kayak ada Shopee, Tokopedia, terus ada bahkan sampai kripto. Nah, bayangin aja waktu zaman Belanda tuh mereka belum kebayang tentang hal-hal kayak gini. Nah terus ada kurang fleksibel. Dunia bisnis tuh cepet banget cara berubah. Jadi hari Senin bisa minggu depannya bisa yang lain gitu. Jadi kalau aturannya kaku dan susah direvisi, kadang hukum jadi nggak bisa ngikutin realita di lapangan. Itu
harus betul. tetap bisa belajar dan up to date Oke. tentang isu-isu hukum Oke, gitu. betul. Nah, saya coba kesimpulan yang dari tadi kita omongin apa Oke. biar teman-teman jadi lebih ngerti. Oke, jadi kita udah bahas banyak hal nih, dari apa itu sumber hukum, data Nah. terverifikasi, kenapa penting, sampai tantangannya di dunia yang terus berubah. Nah. Intinya meskipun kita sudah banyak kode hukum juga, yang jelas kita harus terus adaptasi agar bisa menghadapi tantangan baru dalam dunia bisnis. Waduh. Gitu, guys. Jadi teman-teman, semoga percakapan tadi itu bermanfaat buat Oke. kalian dan bisa buat diri teman-teman berkembang gitu. Betul. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Gue Bagis. Gue Aca. Bye bye.